Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa. Karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa di dalam hidup itu. Saudara pemirsa, dimanapun Anda sekarang berada dan apapun aktivitas Anda, saya doakan kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Amin. Saya ingin kembali menyambung video-video saya terdahulu yang saya upload di channel Jasitong di YouTube. Silakan Anda klik Jasitong Channel. Kalau beberapa hari yang lalu telah saya upload satu video masih seputar Tarombo orang Batak atau silsilah orang Batak yang bagian 1 atau part 1. Maka pada kesempatan ini saya juga ingin bercerita tentang Tarombo yang bagian kedua. Kalau Anda tonton di video yang bagian pertama, telah saya sebutkan, telah saya uraikan apa beda Tarombo dengan silsilah, dan selanjutnya apa beda Tarombo pada etnis Batak dan Terombo pada etnis Melayu Somerup, Kerinci, Provinsi Jambi. Di situ sudah saya jelaskan, ternyata kata-kata Terombo yang hanya beda A dengan Tarombo di Batak. Terombo buat masyarakat Melayu adalah bersifat luas, yaitu semacam budaya lah ya. Tidak satu kata pun dia sebutkan dari beberapa poin pengertian Terombo itu yang menyangkut silsilah atau genealogi. Jadi ya sangat berbeda pengertian Terombo pada masyarakat Melayu itu dengan Tarombo pada masyarakat Batak. Jadi kita tergelitik juga itu antara A dan E bisa berbeda ya pengertiannya. Satu Tarombo, satu Terombo. Silakan tonton di video saya apa perbedaan Tarombo dan silsilah bagian pertama. Nah, saudara, pada kali ini saya ingin memulai cerita ini dengan membuka atau bercerita tentang saya temukan satu link berita di YouTube, di internet, yaitu yang ditulis oleh Profesor Usman Peli PhD. Saya baca-baca dari biografi beliau, ini adalah pengajar antropologi, juga budayawan, Unimed, Universitas Negeri Medan mungkin maksudnya ya. Dari singkat ceritanya dalam berita ini, rupanya Profesor Usman Peli ini sedang berbincang-bincang atau berdiskusi lah ya dengan seorang rekannya bernama Dr. Daniel Perret dari Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Saya baca di situ rupa-rupanya Dr. Perret ini sedang mendiskusikan disertasinya bersama Dr. Pelli, yaitu tentang pengertian Batak atau beda Batak dan Melayu. Jadi saya baca saja ya, saya kutip saja dari pernyataan Pelet yang ditulis oleh Dokter atau Profesor Usman Peli tadi. Jadi begini saudara, label Batak
menurut Daniel Perret muncul bersamaan pada abad 16. Istilah Batak ini disebutkan konotasi merendahkan atau seakan-akan memiliki stigma cacat sosial. Daniel Perret menjelaskan bahwa istilah itu atau Batak maksudnya ya bukan berasal dari orang-orang Toba, Simalungun, Pak Barat, Karo, atau Mandailing, Sipirok. Mungkin Sipirok ini identik dengan Angkola. Label itu bukan datang dari hasanah budaya mereka atau budaya yang disebutkan tadi, non etnis tadi. Selanjutnya Daniel Perret maksudnya ya, mencatat dari beberapa dokumen bahwa sebutan Batak tidak terdapat dalam sastra kolonial. Bahkan dalam Hikayat Delhi tahun 1825, istilah Batak hanya sekali digunakan. Sedangkan dalam Syair Putri Hijau tahun 1924 sama sekali tidak menyinggung Batak dan Melayu. Baik dalam Pustaka Kembaren 1927 maupun Pustaka Ginting 1930 tidak dijumpai kata-kata Batak. Selain itu, B.S. Simanjuntak mencatat bahwa kata-kata Batak tidak dijumpai dalam Pustaka Toba. Memang dalam stempel Sisingamangaraja yang tertera hanya kalimat Ahu si Raja Toba, bukan Ahu si Raja Batak. Nah ini dia, di sini titik persoalannya. Selama ini kan kita kenal atau kita pahami Sisingamangaraja itu adalah si Raja Batak juga, dalam artian yang pemimpin di daerah Batak yang berkuasa lah begitu. Tapi ternyata di stempel Sisingamangaraja hanya tertera Ahu si Raja Toba. Artinya ini ingin menegaskan bahwa Sisingamangaraja dari 1 mungkin sampai ke 12 itu adalah si Raja Toba. Artinya dia raja bagi orang-orang Toba atau etnis Toba. Jadi logika kita mengatakan ya tentu ada Raja Mandailing, ada Raja Angkola, ada Raja Pakpak, dan ada Raja Simalungun dan Raja Karo. Memang demikian adanya. Kalau kita baca istilahnya sejarah Simalungun, Karo, dan lain-lain itu, kita menemukan juga ada raja mereka. Jadi kalau kita berangkat dari pendapat Daniel Perret ini, nah, strategi Melayu dalam Melayu dan Batak dalam strategi kolonial. Jadi dapat disimpulkan bahwa tadinya label Batak itu adalah membedakan label budaya orang-orang di pedalaman yang dianggap kurang sopan atau kurang bagus dan sejenis lah ya, untuk membedakan mereka-mereka yang berbudaya Melayu di pinggiran pantai mungkin sudah memiliki budaya yang lebih maju atau lebih baik lah begitu. Jadi pikiran saya, kata-kata Batak ini karena tidak berasal dari hasanah budaya Batak itu sendiri seperti kata Daniel Perret. Jadi ini hanya istilah orang luar saja. Apakah itu orang kolonial waktu itu atau orang siapa? Ya terserah saja ya. Tapi istilahnya bahwa pengertian Batak itu tidak berasal dari budaya atau hasanah kita orang-orang Batak sekarang ini. Pertanyaan,
Jika dia label untuk budaya lantas dijadikan etnis, di sini jadi persoalan. Nah, mungkin bagi orang-orang awam ya tidak pernah menyadari ini. Ya syukur ya banyak penulis yang bisa menceritakan, bisa kita baca sekarang dengan mudah di internet. Tidak perlulah kita sekolah tinggi-tinggi atau pergi ke perpustakaan yang lengkap. Nah, jika kita klik di internet tentang Raja Batak, tentang orang Batak, apa itu Batak dan lain-lain, kita akan temukan sebetulnya segudang yang menulis. Jadi kita sudah sangat dimudahkan zaman sekarang, tidak perlu lagi beli buku. Kalau ada memang buku yang perlu, orang mengirim ke kita PDF-nya dan lain-lain. Seperti kemarin di grup Diaspora Batak ramai juga itu tentang Tuan Korawo. Apakah dia orang Batak atau tidak? Apakah betul dia marga Sinambela? Masih ada hubungannya dengan Sisingamangaraja? Nah, tetapi aneh kalau kita lihat museumnya atau tubuhnya ada di Pasaman, Sumatera Barat sana. Namanya Tuan Kurau, dan mereka bisa menjelaskan bahwa Tuan Kurau itu tidak berasal dari atau bukan orang Batak. Nah, disinilah dilematisnya. Seperti dalam buku Tuan Kurau yang ditulis oleh Mangaraja Onggang Perlindungan tahun 1964, dia menyebutkan memang cerita tentang Tuan Kurau ini berasal dari Batak, merantau ke bagian selatan dan menjadi Islam dan sebagainya, begitulah. Jadi kontroversi itu masih terjadi sampai sekarang. Jadi ini pun terjadi juga kontroversi dalam istilah Batak ini. Kalau memang dia bukan suku atau kata etnis lah ya, yang berasal dari hasanah budaya kita, ya berarti kan kalau itu kita gunakan, kita pakai sekarang, ya ada suatu kejanggalan barangkali ya, karena ya diperuntukkan untuk menjelaskan budaya, dipakai untuk menjelaskan etnis. Jadi di sini semakin kita percaya bahwa itu strategi penjajah waktu itu atau company ya untuk memudahkan dia menjajah orang-orang Batak atau yang terkenal dengan DPD emperannya itu, politik adu domba. Jadi yang benar sebetulnya Batak itu budaya, tapi nama-nama sukunya itu sudah banyak saya lihat tulisan itu ya, termasuk Edward Simanungkalit sudah menulis itu. Yang disebut sebetulnya etnis Batak itu ya yang benar ya adalah Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Mandailing, dan Kola. Jadi ya tidak salah juga sekarang ini orang banyak tidak lagi menyebut Bataknya. Kami orang Angkola, kami orang Simalungun, kami orang Karo, kami orang Pakpak, kami orang Toba, kami orang Mandailing, dan seterusnya. Ya, jadi itu bisa dibenarkan, itu bisa diterima akal, karena Batak itu bukan suku, bukan etnis, hanya kata-kata budaya. Katakanlah waktu itu budaya yang primitif memang ya, karena seperti dalam video saya terdahulu kan saya sebutkan, peradaban itu dimulai dari pinggir-pinggir laut dan masuk ke pedalaman. Begitulah asal-usul manusia ini jika kita perhatikan di seluruh bumi ini. Karena tidak ada jalan darat dan lain-lain, waktu itu harus lewat kapal atau perahu, dan mereka singgah pertama sekali di pantai. Dan setelah banyak menyebarlah ke pegunungan, begitulah. Jadi orang-orang di pegunungan itu kan menjadi terlambat, terbelakang, kan begitu. Nah, itu kan bisa kita buktikan dengan fakta sekarang. Nah, setiap orang pedalaman kolot, baik dalam bahasa maupun dalam ilmu pengetahuan dan lain-lain, mereka tertinggal daripada orang-orang di kota. Kan begitu. Walaupun sekarang sudah mulai berkurang orang-orang pedalaman ya. Jadi ini hanya sebenarnya menjelaskan
ya buat kita orang Batak untuk berpikir, tidak harus perlu juga protes, tidak. Toh juga kalaupun itu disengaja oleh apa namanya kolonial Belanda, mungkin dibantu juga oleh orang-orang Indonesia waktu itu yang pro ke Belanda, membatakkan semua orang-orang di pedalaman itu, ya mau apa lagi, sudah terlanjur. Jadi ya inilah penjajah ini ya, busuk sebenarnya maksud mereka itu. Ya, ya walaupun kita berterima kasih memang dengan penjajah Belanda itu, kalau di kampung kami atau di banyak saya temui, ya berkat penjajah itulah atau kolonial Belanda itulah terbuka jalan dulu. Nah, itu soal lain lah ya, tapi dari sisi negatifnya banyak sebetulnya ya, hal-hal yang ditinggalkan oleh penjajah ini yang buruk kepada kita, termasuklah penamaan etnis Batak yang dikonstruksi oleh mereka. Ini bukan saya yang ngomong loh, dalam buku-buku yang artikel-artikel yang saya baca. Jadi jangan saya dipersalahkan nanti. Saya hanya menyambungkan, membuat video agar kita orang-orang Batak semakin tercerahkan. Saya kira tidak perlu ribut. Kalau kita tidak percaya dengan yang ditulis, katakanlah tadi Bapak Profesor Usman Peli PhD ini tidak setuju dengan tulisan beliau, barangkali kita bantah dengan tulisan ilmiah yang setara pula. Oh, kami orang Batak dengan bukti begini-begini, kan tidak masalah. Nah, jadi selama saya, ya seperti saya bilang, selama saya ikut di grup-grup orang-orang Batak, apabila sudah berbicara tarombo atau silsilah, kok selalu berujung pro dan kontra, atau seakan-akan ada semacam persaingan dua kubu, satu yang percaya, satu yang tidak. Nah, ini dia. Tapi saya pikir ya ini menjadi renungan kita buat semua orang Batak. Apabila Batak itu, istilah Batak itu hanya pemberian, hanya cap atau label yang dialamatkan kepada orang-orang pedalaman waktu itu dengan budayanya itu tadi, saya kira ya ditulis ulang aja sejarah Batak, tidak masalah kan? Bahwa yang benar orang-orang Batak itu disebut suku ABCD sampai yang 6 tadi, dan Batak itu menjadi budaya, nggak apa-apa. Jadi saya berpikir lebih baik memang orang Akola berbudaya Batak. Ya kalau memang mereka merasa. Nah, orang Mandailing, orang Pakpak, ya terserah saja ya. Tapi kalau dia meninggalkan budaya Batak yang dia tidak merasa mungkin itu berasal dari kearifan lokal suku dia, tentu dia tolak. Jadi saya sering mengatakan, kalau kita berbicara Batak, pikiran kita harus tertuju kepada banyak etnis atau lebih dari 1 atau 6 etnis. Makanya setiap percakapan Batak saya selalu menyarankan, misalnya tentang budaya mengulosi atau perkawinan atau apapun itu, 6 etnis yang disebutkan ini kan sudah berbeda-beda. Coba Anda berkunjung ke Sipirok misalnya, ke Karo atau kemana, coba tonton acara adat perkawinan dan di Toba, sudah berbeda-beda satu sama lain. Kalau itu satu etnis, ya tidak mungkin beda. Ya paling ya sedikit lah ya. Bahasa pun tidak mungkin beda, makanan khas tidak mungkin beda. Kalau memang betul-betul satu etnis. Lihatlah itu etnis Minang. Dari ujung ke ujung, seprovinsi itu, hampir tak bisa dibedakan. Baik bahasa, makanan, karakter dan macam-macam tidak bisa kita bedakan, hampir sama persis. Demikian juga Sunda atau Jawa, hanya beda-beda tipis, bahasanya sama. Tapi kan kalau di Batak ini kontras sekali tuh. Katakanlah bahasa Karo dengan bahasa Akola atau bahasa Pakpak. Saya terus terang ya tidak bisa menangkap atau belum, sangat sulit memahami bahasa Pakpak. Oke, kalau Simalungun dan Karo, karena saya pernah tinggal di Deli Serdang, nah, waktu itu banyak saya berteman dengan anak-anak orang Simalungun dan Karo, ya bisa saya pahami.
sedikit-sedikit ya. Tapi kalau bahasa Batak Toba kebetulan agak mirip dengan bahasa Akola, hanya intonasinya yang berbeda, keras dan sedikit lembut. Nah, tetapi kalau saya dalam perantauan bergaul sama orang-orang Toba, sehingga boleh dibilang saya pasti berbahasa Toba. Bahkan saya mengerti sampai ke bahasa-bahasa halusnya seperti upasa-upasa itu. Nah, tetapi kalau bahasa Akola memang bahasa ibu saya karena lahir di sana. Saya tadinya tidak mengerti itu Akola. Tetapi karena saya setelah dewasa saya lihat yang lahir di Tapanuli Selatan itu sebagian disebut orang Akola, sebagian disebut orang Mandailing. Ada dua bagian. Nah, tetapi dalam realitasnya sekarang mungkin kalau kita turun ke lapangan sudah berbeda-beda juga antara orang Padang Lawas, orang Akola, orang Mandailing. Ya soal adat misalnya ya, adat perkawinan atau apa. Di Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan dulu ya, sebelum pemekaran, itu berbeda-beda. Ya maksudnya dalam tata pelaksanaannya berbeda-beda tipis itu. Bahkan kadang-kadang antara luat yang satu, nah, atau kecamatan lah ya, atau jarak 50 km saja mungkin atau berapa gitu. Apabila kita datang ke pesta perkawinan di situ sudah berbeda dengan kampung kita, tapi tidak apa-apa. Nah, secara garis besarnya masih sama. Yang kontras itu mungkin antara adat Batak Toba dengan adat Simalungun dengan yang lain-lain berbeda. Jadi saya menjadi yakin ya apa yang ditulis Daniel Perret itu, bahwa label Batak itu menurut Perret tadi muncul bersamaan pada abad 16. Istilah Batak ini disebutkan konotasi yang merendahkan atau jelek lah ya. Nah, Dr. Perret menjelaskan bahwa istilah itu atau Batak maksudnya bukan berasal dari orang-orang Toba, Simalungun, Takpak Barat, Karo, atau Mandailing dan Sipiro. Jadi itu bukan berasal dari kita-kita sekarang ini, itu singkatnya itu. Jadi istilahnya kalau saya mengatakan karena sudah terbiasa sejak berapa itu, berarti kan sudah ada 400 tahun, abad ke-16 katanya sudah mulai dipakai itu. Oke lah kita anggaplah 400 atau 500 tahun. Ya sudah berurat berakar memang, sudah mendarah daging pengertian Batak itu di kita. Dan saya pun bertemu dengan orang-orang selama ini yang berdiam di Tapanuli, termasuk Karo dulu waktu kecil, semua hampir mengatakan Batak. Nah ini kan muncul apa wacana saya bukan Batak ini kan ya sebenarnya sudah lama orang Mandailing, sudah ratusan tahun juga ya. Nah, tapi wacana saya bukan orang Batak selalu muncul pada setiap waktu-waktu tertentu. Dan kalau kita klik perdebatan atau tulisan yang mengatakan kami bukan Batak itu banyak sekali. Jadi inilah saya lihat ya, inilah implikasinya apabila ada sesuatu kebohongan atau kepalsuan di atas sana, akan terjawab sekarang. Ya mungkin Tuhan itu adil ya. Adil, dia tidak tega melihat umatnya ini terpecah belah. Jadi kembalikan kepada yang sebenarnya, itu mungkin maksudnya ini. Kalau kami orang Akola, kami orang Mandailing, biarlah kita sama-sama tinggal di daerah Batak itu. Karena Batak itu kan luas, bukan hanya Toba, bukan hanya Akola, luas itu. Silakan dibaca apa yang disebut Batak Landen atau tanah Batak itu. Jadi demikianlah pencerahan saudara ya yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga obrolan saya yang singkat ini dapat menjadi inspirasi buat kita-kita. Dan saran saya, jika kita perdebatkan pun di grup-grup medsos boleh, tapi didasari dari hati yang lapang, hati yang tegang. Karena isi ini kan dibilang oleh Perret tadi, ya tidak salahnya kita. Bukan salah orang Toba, bukan salah orang bukan Karo, Mandailing, bukan salah kita itu. Ya dilabelkan sama orang. Ya, karena ilmu pengetahuan kita saat itu rendah sekali dibandingkan penjajah. Ya kan lebih pintar penjajah itu kan.
lebih pintar penjajah dan mereka memakai orang-orang pintar juga yang sudah sekolah. Kan begitu politik adu domba Divide et Impera dari kolonial itu kan terkenal itu. Pecah belah dan kuasailah. Kan begitu politiknya. Jadi jahat sebenarnya itu. Walaupun sekarang sudah bergaul, sudah banyak kawin-mawin dengan orang Belanda, orang Inggris, orang Spanyol ya. Kita lupakanlah itu soal yang apa itu, soal dendam atau tidak ada itu. Tapi kalau menyangkut budaya kita diselewengkan, nah saya kira ini akan jadi apa namanya, akan jadi batu sandungan ya dari waktu ke waktu, dan akan diperdebatkan terus oleh generasi ya muda orang-orang Batak sampai ke apa namanya, sampai kapanpun. Jadi video saya yang banyak menulis tentang Tarombo ini bermaksud mencerahkan semua warga atau etnis yang disebut Batak itu dalam tanda kutip. Jadi harapan saya, kita selalulah damai memandang segala sesuatu itu dan katakan yang benar di atas benar dan salah di atas salah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Matur nuwun. Horas.